Salam damai sejahtera bagi Anda semuanya yang saat ini sedang melihat atau mendengarkan khotbah YouTube ini. Saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Yahya Rohmanu akan menyampaikan firman Allah dalam tema sakralitas jemaat dan subtema yang menyatakan bahwa jemaat adalah tubuhnya. Saya akan membaca di dalam kitab Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala segala yang ada. 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara-saudara sekalian, jadi bagaimana jemaat atau orang Kristen atau kumpulan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu disebut sebagai komunitas yang sakral. Dalam ayat yang baru saja saya baca tadi, yang menjadi alasan adalah karena jemaat itu adalah tubuh dan Tuhan Yesus itu adalah kepalanya. Berbicara tentang tubuh, saudara-saudara, ada tangan, ada kaki, ada pinggang, ada jari-jari, dan ada dada, ada punggung. Saudara-saudara, bermacam-macam bagian daripada tubuh, tetapi kepalanya adalah satu. Nah, disinilah letak daripada sakralitas jemaat itu, karena kepalanya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kepala di sini berbicara tentang apa? Tentang pemimpin misalnya. Kepala juga berbicara tentang fungsinya sebagai otak, fungsinya sebagai pusat saraf-saraf di seluruh tubuh, dan fungsinya sebagai penampilan. Jadi saudara-saudara, kalau sebagai penampilan saudara-saudara, maka jemaat itu akan tampil dengan wajahnya. Jadi yang pertama dilihat oleh orang ketika bertemu dengan orang lain itu biasanya adalah wajahnya. Siapa orang ini gerangan? Nah, itu tahu dari wajahnya. Nah, jadi jemaat yang adalah tubuh Kristus dan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepalanya, maka dialah yang menonjol. Dialah yang kita kenal. Jadi seseorang atau dunia ini melihat jemaat itu siapa? Karena mereka melihat Kristus yang adalah wajah daripada jemaat itu. Saudara-saudara, dengan demikian maka dunia bisa mengenal siapa itu jemaat atau gereja, siapa itu orang Kristen, siapa itu orang percaya. Dunia bisa mengenal karena Tuhan Yesuslah yang tampak. Jadi ini perlu sekali kita mengerti saudara-saudara bahwa kita menampilkan Tuhan Yesus
dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau Tuhan Yesus menampilkan dirinya, wajahnya di dalam kehidupan anak-anak Tuhan atau jemaat. Saudara-saudara, bagaimana kira-kira persepsi orang terhadap wajah Kristus? Itu bisa beraneka ragam, tergantung kepada orangnya, siapa yang menilai. Kalau seseorang menilai Tuhan Yesus itu sebagai buruk, ya buruklah yang mereka rasakan. Betapapun Tuhan Yesus telah menampilkan dirinya sebagaimana adanya, kalau orang tidak suka, ya mereka tetap tidak suka. Tetapi kalau orang yang mengasihi Tuhan, mereka melihat wajah Tuhan Yesus Kristus, maka mereka akan berbahagia. Mereka akan senang sekali, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, dalam hal ini ingin saya katakan apapun orang bilang tentang Tuhan Yesus, tetapi kalau wajah Tuhan Yesus Kristus itu pasti merupakan wajah yang merupakan cerminan daripada Allah sendiri. Seperti dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa itulah yang menyatakannya. Nah, saudara-saudara, jadi bagaimanapun persepsi orang, Tuhan Yesus adalah gambaran daripada Allah. Tuhan Yesus memancarkan wajah Allah. Tuhan Yesus memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudara, kalau sudah demikian, saudara-saudara, bagaimana saudara-saudara jemaat itu? Kalau jemaat yang ditampilkannya adalah Tuhan Yesus, saudara-saudara, yang adalah penjelmaan Allah, betapa tidak prestisius, betapa tidak sakral. Bagaimana tidak sakral? Saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri yang adalah Allah, Dia yang tampil dalam jemaat, sehingga jemaat menjadi komunitas yang sakral, yang berwibawa, yang prestisius, yang memiliki kekuatan. Tidak sebagaimana manusia biasa memilikinya. Yang berikutnya, saudara-saudara, Tuhan Yesus sebagai kepala jemaat dan jemaat adalah tubuhnya. Maka kita belajar dari sana, saudara-saudara, tentang kekuasaan Tuhan yang mengatur kehidupan jemaat. Jadi sebagaimana kepala itu merupakan pusat daripada saraf-saraf dan memberikan instruksi kepada seluruh bagian tubuh. Jadi kalau ada suatu berita dari luar, maka otak itu mengolah, kemudian menanggapi, dan kemudian instruksi secara cepat diberikan kepada tubuh. Saudara-saudara, jadi kepala itu adalah pusat, adalah otoritas daripada tubuh itu sendiri. Jadi bagaimana? Jemaat itu adalah sakral karena
kepalanya adalah Kristus Yesus. Dia yang adalah anak Allah yang maha kudus. Pikirannya dia, perasaannya dia, pandangannya dia, itulah yang kemudian disampaikan kepada jemaat. Jadi jemaat melakukan seperti apa yang disampaikan oleh sang kepala. Jadi misalnya harus ke kiri kah? Harus ke kanan kah? Harus maju kah? Harus mundur kah? Harus duduk kah? Harus berdiri kah? Itu tergantung kepada kepala. Tergantung kepada instruksi yang diberikan oleh otak. Pertanyaannya, pernahkah Tuhan Yesus berbuat kesalahan? Jawabannya adalah tidak pernah. Tuhan Yesus tidak pernah salah. Apapun yang dia lakukan, semuanya adalah baik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara, kita menjadi bangga sekali sebagai jemaat Allah. Maka kita senang sekali karena Tuhan Yesus sendiri yang adalah Putra Allah yang Maha Kudus, Dia yang memberikan pikirannya kepada pikiran kita. Dia yang memberikan hatinya kepada hati kita. Dia yang memberikan perasaannya kepada perasaan kita. Saudara-saudara, jadi kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan kehendaki. Begitulah jemaat melakukannya. Saudara-saudara, jadi pikiran itu berasal dari Kristus, baru kemudian disampaikan kepada kita yang adalah tubuhnya. Berbahagialah kita karena kita mempunyai kepala adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena kita memiliki pikiran adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena kita memiliki emosi adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, coba saudara-saudara, ini berbeda sekali dengan keadaan dunia. Dunia memiliki obsesi yang berbeda dengan gereja. Dunia memiliki obsesi yang berbeda dengan jemaat. Dan obsesi itu saudara-saudara tampak pada karya-karya manusia. Saudara-saudara, pernahkah Anda melihat gambar atau patung di mana badannya manusia tetapi kepalanya ular? Pernahkah saudara melihat gambar atau patung atau pemandangan di mana tubuhnya adalah manusia tapi kepalanya adalah buaya, kepalanya adalah macan, kepalanya adalah burung, kepalanya adalah binatang-binatang tertentu di dalam dunia ini? Saya maksudkan adalah apa yang ada di dalam kepala itu. Itu otak. Yang ada di dalam kepala itu adalah otak. Dan otak ini mengolah, respon, dan memberikan instruksi kepada seluruh tubuhnya. Saudara-saudara, misalnya anjing, saudara-saudara. Bagaimana karakternya anjing? Dia menggigit. Bagaimana karakternya ular? Dia membelit. Bagaimana karakternya macan? Dia menerkam. Saudara-saudara, jadi di dunia ini ada obsesi yang seperti itu. Dengan merupakan pahatan atau gambaran atau lukisan yang seperti itu. Itu menggambarkan hati manusia, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, di dalam agama-agama suku,
dalam agama-agama duniawi kita temui hal-hal yang serupa dengan itu. Saudara-saudara, betapa celakanya saudara-saudara kalau manusia tetapi memiliki karakter seperti kepalanya yang bukan Kristus. Nah, saudara yang kekasih, jadi sekarang saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan patutlah kita berbahagia karena kita memiliki kepala yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus karakternya yang utama adalah cinta, kasih. Seperti kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 misalnya. Karena Allah mengasihi dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi cinta, saudara-saudara, inilah karakter daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana dengan jemaat, saudara-saudara? Maka kita pun akan memiliki karakter yang sama. Karena dari kepala lah kita memperoleh instruksi, kita memperoleh bimbingan, kita memperoleh sinyal. Jadi berbahagialah kita dengan menjadi jemaat Allah, maka niscaya hidupmu akan indah. Indah di hadapan Allah dan indah di hadapan manusia. Saudara-saudara, kita senang sekali dengan kondisi yang demikian, di mana kita menjadi tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Jadi kita ini prestisius, kita ini sakral, saudara-saudara. Kalau coba manusia kepalanya anjing bagaimana? Orang ketakutan, saudara-saudara, lari. Kalau ada orang kepalanya ular bagaimana? Orang ketakutan, lari. Saudara-saudara, tetapi saudara-saudara tidak demikian. Tuhan Yesus itu baik. Dia menampilkan wajah yang baik, yang sebagaimana mestinya. Kalau kita kutip dari Injil Matius pasal 11 ayat 29, dikatakan di sana bahwa belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi saudara-saudara, wajahnya Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Ini pasti menyenangkan, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ketemu dengan orang yang kasar atau kosro, apakah saudara bisa merasa tenang, saudara-saudara? Tentu tidak bisa. Mungkin kita pelan-pelan atau cepat-cepat kita menjauh daripadanya. Tetapi bagaimana dengan yang lemah lembut, yang rendah hati, yang tahu menghargai diri saudara apa adanya? Saudara-saudara, maka pasti saudara akan senang, akan tentram, akan bahagia melihat wajahnya dan berada di dekatnya. Saudara-saudara, jadi berbahagialah kita karena kepala kita adalah Kristus. Dunia pasti diberkati. Di mana saja Anda berada, lingkungan saudara akan diberkati oleh Allah. Engkau akan menjadi berkat bagi sesama manusia. Engkau akan menjadi berkat bagi siapapun juga, dimanapun juga, dan kapanpun waktunya.
kapanpun waktunya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi inilah saudara-saudara kebanggaan kita. Karena Tuhan Yesus adalah kepala daripada jemaat. Dan tentu jemaat tidak akan tersesat. Dan tentu jemaat tidak bisa dipecundangi, tidak bisa. Jemaat tidak bisa dihina, walaupun ada yang menghina, tapi tidak akan terhina, tidak akan menjadi hina, tetapi bahkan sebaliknya, jemaat menjadi mulia, menjadi berkat bagi Allah dan menjadi berkat bagi manusia. Puji Tuhan. Sekarang pengertian berikutnya bahwa Tuhan Yesus sebagai kepala, saudara, ini adalah pemimpin saudara-saudara. Tuhan Yesus kepala jemaat. Jemaat adalah tubuhnya. Ini artinya yang ketiga adalah bahwa Tuhan Yesus itu adalah pemimpin. Saudara-saudara, kalau ada barisan anak-anak sekolah, kalau ada barisan tentara yang dipimpin oleh komandannya, maka kemana komandannya menghendaki barisan ini berjalan, kesanalah barisan itu melangkah. Apabila pemimpin atau komandan atau kepala ini menghendaki barisan ini balik kanan, maka aba-aba diberikan dan barisan itu pun kemudian balik kanan. Itulah saudara-saudara pemimpin, itulah kepala, memiliki kewibawaan untuk diikuti, untuk ditaati. Dan kita senang sekali karena pemimpin kita, kepala kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak akan kita mengalami keadaan yang buruk, apalagi masuk neraka, saudara-saudara. Tidak akan kita masuk neraka karena Tuhan Yesus sebagai kepala, Dia memimpin kita berjalan sampai di dalam surga, di tempat yang indah, di tempat yang nyaman, di tempat yang damai, di tempat yang mulia, saudara-saudara. Saudara-saudara yang kekasih, nasib daripada rakyat bergantung kepada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak baik, rakyatnya akan tidak baik juga. Tetapi kalau pemimpinnya baik, maka rakyat itu pun juga akan menjadi baik. Siapakah yang harus dihormati oleh rakyat kalau bukan pemimpinnya? Saudara-saudara, dalam suatu keluarga, dalam satu rumah tangga, maka kalau kita belajar di dalam Mazmur pasal 128, siapa yang menjadi pintu berkat adalah seorang suami, seorang laki-laki. Berbahagialah setiap orang yang takut kepada Tuhan, maka istrinya akan menjadi seperti pohon anggur di dalam rumahnya, dan anak-anaknya akan menjadi seperti tunas-tunas pohon zaitun di sekeliling mejanya. Saudara-saudara, jadi inilah yang diisyaratkan di dalam Mazmur pasal 128 itu. Seorang suami adalah seorang pemimpin, seorang suami adalah seorang kepala. Maka apabila pemimpin atau kepala atau suami ini hidupnya takut kepada Tuhan, maka istrinya diberkati oleh Allah, anak-anaknya juga diberkati oleh Allah. Semua hidup bahagia. Apa yang dikerjakannya berhasil, saudara-saudara. Saudara-saudara, tetapi bagaimana ya seandainya
seorang suami tidak baik. Misalnya sebagai pegawai dia korupsi misalnya. Dia berhutang dan tidak membayar. Dia mencuri. Dia mengambil apa yang bukan miliknya. Maka pada akhirnya, walaupun pada awalnya mungkin seperti senang membawa uang banyak kepada istri dan anak-anaknya, tetapi keadilan tetap akan berlaku. Dia nanti akan diberhentikan dari pekerjaannya. Dia akan dipecat. Dia akan dinilai buruk oleh masyarakat. Ini dia koruptor. Rakyat tidak senang dengan dia. Siapa yang menderita, saudara-saudara? Bukan hanya sang suami itu, tetapi istri dan anak-anaknya, seluruh isi rumah tangganya akan menderita semuanya. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya peranan daripada kepala, peranan daripada pemimpin. Saudara-saudara, di dalam rumah tangga, apabila pemimpinnya baik, maka baiklah seisi rumah tangganya. Sekarang saudara-saudara kita, anak-anak Tuhan, kita orang Kristen, kepala kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak bakal kita tersesat, tidak bakal kita terlantar, tidak bakal kita mengalami kehancuran, tidak akan. Tetapi kita bahkan dibangun dari sehari ke sehari sampai kepada kesempurnaan. Saudara-saudara, karena apa? Karena yang menjadi kepala kita adalah Tuhan Yesus, yang adalah anak Allah, yang Maha Kudus. Dia yang Maha Kuasa. Segala malaikat di langit tunduk kepadanya. Segala kuasa yang di bumi tunduk kepadanya. Segala kuasa yang di bawah bumi tunduk kepadanya. Saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus menjadi kepala jemaat, maka saudara-saudara, bukan saja Tuhan Yesus yang dimuliakan, tetapi jemaat juga ikut dimuliakan. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, disinilah letak sakralitas jemaat sebagai tubuh Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kepalanya. Jemaat pasti mengalami kemuliaan. Dan nama Tuhan juga akan dipermuliakan. Saudara-saudara, bersyukurlah, berbahagialah, dan peliharalah sakralitas jemaat sebagai tubuh Kristus. Karena Tuhan Yesus sendiri yang menjadi kepalanya. Tuhan memberkati Anda semuanya. Selamat beraktivitas. Salam pengabdian.